Halo semuanya, selamat hari Natal bagi kalian-kalian yang merayakannya. Nah, di hari yang cukup spesial ini, gue sempat teringat dengan sebuah film animasi yang ingin gue bahas sejak dulu, namun tidak pernah sempat untuk membahasnya. Alasan utama gue ingin membahas animasi ini adalah bukan karena cerita atau tema yang dibawa, tapi lebih ke fakta menarik di balik pembuatan film ini. Dan setelah beberapa tahun gue lupa akan keberadaan film tersebut, pada akhirnya ada beberapa dari kalian yang mengingatkan gue. Dikarenakan hal inilah, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah film animasi buatan Netflix yang pada saat awal perilisannya sempat membuat heboh dikarenakan animasi ini berani tampil beda. Nah, animasi apakah yang gue maksud? Well, ladies and gentlemen, mari kita sambut sebuah film animasi yang berjudul Klaus. Klaus merupakan film animasi dengan tema Natal atau Christmas yang rilis pada tahun 2019 lalu. Animasi ini rilis secara eksklusif di layanan streaming Netflix dan dibuat oleh Sergio Pablos, yang mana ini merupakan debut pertamanya sebagai seorang sutradara. Meskipun ini merupakan debut pertamanya, tetapi ini bukanlah pertama kalinya ia mengerjakan animasi. Pablos sendiri sebenarnya merupakan seorang veteran dalam industri animasi, di mana ia telah terjun ke dalam industri ini bahkan sejak masa kejayaan Disney dulu. Ia pernah bekerja dalam berbagai proyek film besar seperti A Goofy Movie, The Hunchback of Notre Dame, Treasure Planet, hingga bahkan Despicable Me dengan berbagai macam tugas atau peran yang berbeda. Dengan besarnya pengalaman yang dimiliki olehnya, Pablos akhirnya memutuskan untuk membangun studio animasinya sendiri yang bernama The SPS Studio. Dikarenakan beliau tumbuh di industri ini pada era kejayaan Disney, ia pun akhirnya memiliki rasa cinta yang cukup tinggi terhadap animasi dua dimensi atau animasi tradisional. Beliau melihat bahwa sejak era tahun 1990-an, keberadaan dari animasi dua dimensi menjadi semakin sedikit, dan kini para perusahaan ataupun studio animasi lebih tertarik untuk membuat animasi dengan gaya komputer animation. Dikarenakan hal inilah, beliau akhirnya memiliki ambisi untuk membuat sebuah film animasi dengan gaya tradisional seperti animasi-animasi yang dulunya sering ia kerjakan. Dari tekadnya inilah lahir sebuah film animasi yang berjudul Klaus. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, "Bang, bukannya Klaus ini animasi 3 dimensi ya? Soalnya gue liat animasinya tuh mirip banget gitu sama animasi-animasi komputer zaman sekarang." Well, ya, memang film ini terlihat seperti menggunakan komputer animation, namun pada dasarnya ini merupakan animasi 2 dimensi atau traditional animation yang menggunakan beberapa teknik tertentu untuk membuatnya bisa terlihat seperti animasi komputer. Nah, lalu bagaimanakah hal tersebut bisa dilakukan? Well, sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kita melihat dulu film ini bakal menceritakan tentang apa. Klaus sendiri bakal menceritakan tentang seorang pengantar surat muda yang bernama Jesper Johansson, di mana dia ini merupakan anak dari pemilik perusahaan pos surat tersebut. Dikarenakan Jesper memiliki sifat yang sangat manja dan minim tanggung jawab, ayahnya pun mengirimnya ke sebuah kota terpencil yang bernama Smerenburg. Di sana, Jesper harus bisa mengantarkan sekitar 6.000 surat agar dirinya bisa kembali menikmati kehidupan mewahnya. Di kota terpencil tersebut, terdapat dua kelompok suku yang bernama Ellingbaus dan juga Krams, di mana kedua kelompok ini telah mengalami konflik yang sangat lama, bahkan sejak zaman batu. Dikarenakan hal inilah, kehidupan di kota tersebut terlihat sangat suram dan minim akan adanya perdamaian. Orang-orang di sana terus sekali bermusuhan dan saling menyerang satu sama lain apabila ada kesempatan. Nah, selain Klaus, terdapat satu orang lagi yang berasal dari luar kota tersebut yang bernama Alpha, di mana dia ini ditugaskan untuk mengajar anak-anak di sana. Namun sayangnya, dikarenakan tidak adanya anak yang mau belajar kepadanya, hal ini pun memaksanya untuk menjadi seorang tukang jagal ikan dan mengumpulkan uang agar bisa keluar dari kota tersebut. Ya, intinya hampir semua orang yang tinggal di kota tersebut terbilang sangatlah sengsara, bahkan termasuk Jesper itu sendiri. Nah, tapi itu semua segera berubah ketika ia berhasil mengambil sebuah gambar milik anak kecil dan membawa gambar tersebut ke sebuah kabin yang ada di atas bukit. Di sana, ia bertemu dengan seorang tukang kayu yang bernama Klaus yang memiliki banyak sekali koleksi mainan yang ia buat sendiri. Pada saat Jesper pertama kali bertemu dengannya, ia sempat merasa terancam, namun ketika Klaus melihat gambar yang dibuat oleh anak kecil sebelumnya, ia pun menyuruh Jesper untuk mengantarkan mainan ke rumah anak tersebut. Sejak kejadian itu, anak-anak di kota tersebut kini mulai mengirim surat kepada Jesper agar mereka bisa mendapatkan mainan juga. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Jesper agar ia bisa cepat mencapai tujuan akhirnya. Kegiatan ini lama-kelamaan menjadi sebuah rutinitas, dan seiring berjalannya waktu, jumlah anak-anak yang melakukan hal ini menjadi semakin banyak. Pada awalnya, ini semua hanya bertujuan untuk bisa menyelesaikan tugas saja, tapi tanpa Jesper sadari, kegiatan yang ia ciptakan ini malah berdampak sangat positif kepada kota tersebut.
Anak-anak di sana kini mulai tertarik untuk belajar kepada Alpha agar mereka bisa membaca dan juga menulis, dan hal ini pun membuat Alpha menjadi nyaman dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tidak hanya itu saja, anak-anak ini pun juga mulai menunjukkan sifat yang positif dan saling membantu satu sama lain, bahkan kepada suku yang berbeda. Nah, hal ini berdampak kepada orang tua mereka, di mana kini banyak dari mereka sudah mulai akur dan tidak saling menyerang satu sama lain. Selain mengubah kehidupan Alpha dan juga para warga, Jasper juga berhasil mengobati rasa kesedihan yang dimiliki oleh Klaus serta membuatnya kini lebih terbuka. Pada awalnya, Klaus hanya melakukan hal ini karena ia memiliki stok mainan yang sangat banyak. Tapi ketika stok tersebut mulai habis, ia pun enggan untuk membuat mainan baru tanpa alasan yang diketahui. Namun setelah melihat niat baik yang dimiliki oleh Jasper untuk bisa membantu seorang gadis kecil yang hanya bisa berbicara bahasa Norwegia, Klaus akhirnya mau untuk membuat mainan kembali dan ia menceritakan masa lalunya kepada Jasper. Jadi ternyata alasan Klaus membuat mainan-mainan ini adalah karena ia dan istrinya dulu sangat menantikan kelahiran anak mereka, dan sambil menunggu momen tersebut ia pun membuat banyak sekali mainan. Sayangnya harapan mereka ini tidak pernah terwujud hingga istrinya Klaus jatuh sakit dan akhirnya wafat. Dengan pengungkapan tersebut, Klaus kini menjadi lebih dekat dan menganggap Jasper sebagai seorang sahabatnya. Nah, di tengah semua kebaikan yang sedang terjadi, para tetua dari kedua suku tersebut ternyata tidak menyukai perubahan ini. Mereka ingin agar tradisi leluhur mereka yang saling membenci itu bisa kembali dilestarikan. Mereka awalnya menyambut tugasnya Jasper agar ia bisa langsung dijemput oleh ayahnya, dan hal ini pun membuat semua orang menjadi kecewa kepadanya karena mereka mengira kalau Jasper hanya memanfaatkan mereka saja agar bisa menggapai tujuannya. Setelah Jasper pergi, mereka berencana untuk mengacaukan kegiatannya Klaus agar anak-anak menjadi kecewa dan mereka akan kembali memiliki mindset primitif suku mereka. Untungnya Jasper sempat berbicara empat mata kepada ayahnya dan ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di kota tersebut. Dengan kembalinya Jasper, usaha dari para tetua suku ini akhirnya gagal dikarenakan kedua anak mereka ternyata malah saling jatuh cinta, dan juga Klaus dan yang lainnya telah mengantisipasi rencana jahat tersebut. Sejak kejadian itu, Smartensburg menjadi kota yang bahagia dan konflik antara kedua suku ini akhirnya selesai dikarenakan kedua anak tetua suku ternyata memutuskan untuk menikah. Sementara itu, Jasper yang tinggal di sana akhirnya menikahi Alpha dan mereka pun dikaruniai dua orang anak. Jasper dan Klaus masih terus melakukan kegiatan rutinitas mereka selama 11 tahun lamanya. Tetapi pada suatu waktu, Klaus tiba-tiba menghilang secara misterius dan sejak saat itu, Jasper akan menunggu kedatangan sahabatnya di satu hari yang sama di setiap tahun. Yes, hari tersebut adalah hari raya Natal di mana Klaus akan mengirim hadiah kepada anak-anak di seluruh dunia. Nah, dari sini seharusnya kalian bisa sadar bahwa Klaus merupakan film yang menjadi cerita origin dari sosok Santa Claus. Jujur aja gue pribadi gak begitu sering menonton animasi yang memiliki tema ini karena ya gue berada di server yang berbeda. Nah, tapi gue harus akui bahwa ini adalah animasi yang sangat bagus. Gak hanya dari visual dan juga animasinya saja yang unik, cerita yang dihadirkan oleh film ini pun juga termasuk salah satu yang paling bagus yang pernah gue lihat. Animasi ini memiliki cerita yang sangat menyentuh dan juga wholesome, serta mampu memberikan kita sebuah gambaran yang jelas mengenai hari perayaan yang identik dengan perdamaian dan juga kasih sayang. Gak hanya itu saja, hal lain yang gue suka dari animasi ini adalah ada banyaknya plot point yang mereka bawa, tetapi itu semua berhasil dikemas dengan sangat baik dan juga rapih. Hampir gak ada satupun plot point yang terasa terabaikan. Semuanya terbayarkan dengan sangat baik hingga mampu menghasilkan sebuah akhir yang sangat memuaskan. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini terlepas dari kepercayaan yang kalian anut, karena ini film memberikan kita cukup banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa ini bisa dianggap sebagai traditional animation? Well, jawabannya adalah film ini memang dikerjakan dengan teknik animasi tersebut. Animasi ini dikerjakan secara digital menggunakan software animasi yang bernama Harmony Toon, tetapi proses pembuatan animasi ini sangat menyerupai proses pembuatan animasi tradisional. Pada awalnya, para animator akan membuat background dan sekaligus sketch dalam waktu yang bersamaan. Setelah melewati beberapa proses dan sekaligus penambahan warna, di sini kita bisa melihat kalau animasi ini sudah terlihat seperti animasi tradisional pada umumnya yang masih belum ditambahkan detail dan juga line art. Nah, pada titik inilah Sergio Pablos melakukan sebuah gebrakan baru dalam pembuatan animasi. Alih-alih menambahkan line art dan juga shading yang bisa membuat animasi ini terlihat seperti dua dimensi, beliau justru malah berfokus kepada aspek bayangan dan juga pencahayaan. Gue pribadi sebenarnya agak kesulitan sih dalam menjelaskan bagaimana mereka mengaplikasikan teknik ini, tapi intinya adalah pemanfaatan kedua aspek tersebut menimbulkan sebuah efek yang terlihat seperti animasi 3 dimensi yang padahal animasi ini murni 2 dimensi. Kalau kalian masih belum paham
anggap aja ini merupakan kebalikan dari film Spider-Verse. Bila film itu membuat animasi komputer terlihat seperti animasi tradisional, film Klaus membuat animasi tradisional terlihat seperti animasi komputer. Meskipun ada beberapa detail dan juga objek dari film ini yang menggunakan CGI, namun mayoritas objek dari film ini, terutama para karakternya, itu dibuat secara tradisional. Hal ini pun membuat Klaus menjadi salah satu film animasi yang paling unik dan sekaligus berbeda di era ini. Di saat mayoritas animasi barat lebih berfokus dalam menggunakan animasi komputer, Sergio Pablos hadir untuk memberikan kita sebuah rasa nostalgia yang sangat sehat. Ia seperti berusaha membawa kita ke masa-masa kejayaan animasi tradisional di masa lalu yang dipenuhi dengan kreativitas dan juga keajaiban. Dan harus gua katakan kalau tujuan beliau ini sangatlah berhasil. Nah, jadi mungkin itu sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!